Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-160. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jikalau Allah telah menolongmu, fala ghalibalakum, maka tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat mengalahkan kalian. Negara apapun, sesuperpower apapun persenjataan mereka, selengkap apapun persenjataan mereka, kalau Allah sudah menolongmu, maka tidak ada yang sanggup untuk mengalahkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, setelah menyampaikan dua firman Allah pada awal khutbah tadi. Firman Allah yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah, pada ayat yang ke-208, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Jangan Islam setengah-setengah. Jangan kau Islamkan dirimu separoh-separoh. Mulutnya Islam, kelakuannya tidak Islami. Pakaiannya Islami, kelakuannya tidak Islami. Masuk Islam secara total artinya menyerahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya untuk mau melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya
kapan saja dan di mana saja, tanpa syarat dan tanpa prasyarat, tanpa kompromi. Semua dia lakukan sebagai ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti derap langkah setan, jejak-jejak setan. Setan itu kerjaannya mengajak manusia untuk membangkang aturan Allah. Allah menyuruh kita untuk sholat, setan mengajak kita supaya meninggalkan sholat. Allah menyuruh kita supaya ikhlas, setan mengajak kita supaya pamrih atau riya. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Senyata-nyatanya setan itu telah menggelincirkan bapak moyang kita dan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya, digelincirkan sehingga melanggar aturan Allah. Satu saja aturan Allah yang dilanggar menyebabkan keduanya dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi ini. Kalau Nabi Adam doanya sudah diterima Allah, permohonan maaf dan ampunnya sudah diterima oleh Allah, sehingga terbuka peluang untuk kembali ke dalam surganya Allah. Tetapi saya, bapak dan saudara yang berada di dalam dunia ini, saatnya kita pulang. Jangan karena perbuatan setan yang kita ikuti, saya, bapak dan saudara tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua, Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Padahal tidak ada satupun manusia yang bisa melarikan diri dari kematian. Tetapi kok di ayat ini Allah bilang jangan kalian mati. Artinya jangan mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Artinya mati kalau sudah total melaksanakan setidak-tidaknya rukun Islam yang 5 perkara itu secara total. Jangan mati kecuali kalau kamu berada dalam keadaan beragama Islam, karena hanya Islam agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, artinya mati di luar Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Kalau ada orang yang tidak senang saat kita menyampaikan ayat ini, bumi ini ciptaan Allah, kita juga adalah milik Allah, suka-sukanya Allah. Siapa mau marah kalau Allah mengatakan hanya Islam yang Allah terima? Mau marah? Protes sama Allah. Tapi kita sebagai seorang mukmin, keyakinan ini yang harus kita pegang sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tanpa peduli dengan urusan orang lain. Mereka silahkan dengan keyakinan mereka, tetapi yang kita bicarakan adalah kita dengan keyakinan kita. Saudara-saudara kaum muslimin pendengar sidang Jumat yang berbahagia, suatu hari Rasulullah SAW ditanya tentang puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah menjawab, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrul muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah
puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang di bulannya Allah, Syahrullah. Bulan Allah itu ada 4, yang salah satunya disebut di sini adalah Al-Muharram atau bulan Muharram, yang sekarang sedang saya, Bapak dan saudara-saudara jalani, yang menurut kalender hari ini kita berada di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Maka Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, saat beliau sampai di kota Madinah pada bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kenapa sehingga orang Yahudi pada hari ini berpuasa? Lalu para sahabat menjawab, orang Yahudi berpuasa karena merayakan kemenangan di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari cengkeraman Fir'aun bersama pasukannya pada tanggal 10 Muharram. Dia lolos dari kejaran Fir'aun bersama serdadunya, sehingga sebagai tanda terima kasih kepada Allah, orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Lalu Rasulullah bersabda, nahnu, kami yang lebih berhak untuk mengagungkan hari yang Allah menangkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah bersabda, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian pada tanggal 10 dari bulan Muharram, atau kita sebut dengan bulan Suro, ya. Tetapi karena syariat Nabi ini harus berbeda dengan syariah daripada agama-agama yang lain, maka Rasulullah pun bersabda, wa khalifu fihi yaumal yahud, kalian selisihi, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Karena itu, kalau nanti datang bulan Muharram, kalian berpuasa sehari sebelumnya. Misalnya tanggal 9 yang disebut hari Tasu'a, hari yang ke-9. Jangan 10-nya saja. Bagaimana kalau kemarin 9 gak sempat puasa, lalu hari ini puasa yang ke-10, ba'dahu yauman, maka tambahi setelah 10 itu 1 hari, ya bisa di tanggal 11-nya, untuk membuat garis pembatas antara kita dengan orang Yahudi. Lalu apa manfaat bagi orang yang berpuasa di bulan Asyura atau 10 Muharram itu? Rasulullah bersabda, yukaffirus sanatul madiyah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Itulah saudara sekalian, maka berbahagialah bagi saudara-saudara yang pada hari ini melaksanakan puasa 10 Muharram. Kalaupun sudah terlewat, laksanakan saja puasa-puasa sunnah lainnya, seperti puasa sunnah Senin Kamisnya. Jangan biarkan Muharram ini tanpa ada puasa sehari pun di dalamnya. Ya, jadi yang sudah terlanjur nggak tahu, nggak puasa hari ini, ya masih ada Senin Kemisnya pada hari-hari akan datang. Karena sebaik-baik puasa, afdalus syiyam ba'da syahri Ramadan, puasa yang terbaik kata Rasulullah setelah puasanya bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang bernama bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin wa jumratul sholihin rahimakumullah. Mengapa sehingga
kita juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di hari ke-10 daripada bulan Muharram, atau berpuasa di bulan Muharram secara keseluruhan. Karena di dalam bulan Muharram itu Allah memberikan kemenangan yang banyak kepada rasul-rasul utusannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim surat yang ke-40, surat Ghafir atau juga disebut dengan surat Al-Mu'min, pada ayat yang ke-51 Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia ini, wa yauma yaqumul ashad, dan sampai pada hari didatangkan seluruh saksi-saksi untuk memberikan kesaksian mereka pada hari kiamat. Janji Allah di ayat ini bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah, Allah tidak biarkan mereka untuk dikalahkan oleh musuh-musuh Allah, tetapi Allah akan menolong mereka. Dan yang kedua, yang akan Allah tolong adalah orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Bukti daripada firman Allah ini adalah dalam kitab Fathul Makkiyah itu dijelaskan ada 10 keutamaan daripada bulan Muharram itu. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah tempatkan Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya di surga di bulan Muharram. Yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Muharram itu adalah Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam akibat kelalaiannya dalam melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jikalau bulan ini hamba-hamba Allah membacakan doanya Nabi Adam alaihissalam ini, insya Allah Allah pun akan mengampuni dan memaafkan khilaf dan salahnya. Doanya Nabi Adam itu tercantum dalam Quran surah yang ke-7, surat Al-A'raf di ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang ketiga, di bulan Muharram Allah selamatkan Rasul utusannya yang bernama Nabi Nuh dari banjir besar yang melanda dunia. Allah selamatkan dengan mendamparkannya bersama perahunya di Bukit Judi, di pegunungan Judi yang berada di daerah Turki. Yang keempat, di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman daripada Raja Namrud yang melemparkan jasad Nabi Ibrahim ke dalam kobaran atau lautan api yang amat luas. Itu kurang lebih 1 kilometer itu tumpukan kayu. Nabi Ibrahim dilempar tidak seperti orang memegang kaki dan tangannya kemudian dilempar, tidak. Menggunakan bahasa sekarang katepel. Katepel yang terbesar ditarik bersama-sama kemudian dihempaskan. Sebab panasnya itu dalam jarak sekitar 1 kilometer sudah berasa panas. Tetapi di sanalah Allah menunjukkan kebesarannya. Yang menurut logika manusia impossible. Tapi kalau Allah punya mau, siapa yang bisa menolak? Dengan Allah berfirman, ya naruku
bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. 1 bulan siang malam dalam gempuran api, tapi dia tenang seperti berada di dalam ruang yang ber-AC. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Ini menanamkan suatu keyakinan kepada kita bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Yang kelima, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan Nun diselamatkan oleh Allah dengan zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keenam, Nabi Ayub yang disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya yang menurut logika sudah luar biasa, tapi disembuhkan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah atas pengkhianatan saudara-saudaranya yang dicemplungkan ke dalam sumur, diselamatkan oleh Allah. Yang kedelapan, Nabi Yakub disembuhkan oleh Allah dari kebutaannya. Dan yang kesembilan, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ketika dia telah berada di pesisir pantai Laut Merah. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ke sana laut, ke sini pasukan yang siap untuk membunuh. Tetapi dengan izin Allah, hanya dengan sebuah tongkat dipukulkan ke atas laut itu, maka laut terbelah menjadi 12 jalur jalan, dan mereka bisa melewati jalan yang terbentang di tengah-tengah lautan itu. Dan Allah selamatkan Fir'aun bersama bala tentaranya ikut di tengah laut. Allah kembalikan air itu untuk menyatu, dan Fir'aun pun tenggelam di tanggal atau di bulan Muharram itu juga. Inilah 10 peristiwa yang hendaknya menjadi renungan bagi saya, Bapak dan Saudara. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-160. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jikalau Allah telah menolongmu, fala ghalibalakum, maka tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat mengalahkan kalian. Negara apapun, sesuper power apapun persenjataan mereka, selengkap apapun persenjataan mereka, kalau Allah sudah menolongmu, maka tidak ada yang sanggup untuk mengalahkanmu. Wa yahzunkum faman zallazi yansurkum min ba'di. Tapi kalau kalian tidak ditolong lagi sama Allah, lalu siapa yang bisa menolong kalian? Oleh karena itu, kata Allah, kalau kalian ingin mendapatkan pertolongan Allah, syarat yang pertama adalah Quran surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intansurullaha yansurkum. Jikalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkokoh kedudukan kamu. Kalian akan disegani oleh orang, kalian akan disegani oleh bangsa-bangsa. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tetapi kalau kalian tidak mau menjalankan dan menolong agama Allah, Allah akan biarkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang beriman tadi bertawakal. Republik ini, kalau tidak ingin umat Islam yang mayoritas di republik ini berhasil menggaih kemenangan, meraih keberhasilan, kita harus merubah diri kita sendiri. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal ngerubah nasib bangsa kita, keadaan perekonomian bangsa kita, keadaan perpolitikan bangsa kita, keadaan keseluruhan di negeri ini, kalau kita sebagai rakyat ini sendiri tidak mau merubah.
Karena tangan-tangan saya, Bapak dan Saudara, akan menentukan perjalanan bangsa ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau mau berubah, cari orang yang dekat dengan Allah. Cari. Di hadapan kita minimal ada 3 calon. Sama-sama ngaku Islam, sama-sama pakai peci, sama-sama bikin pencitraan, sama-sama datang ke para ulama. Tinggal kita melihat apa rekam jejak mereka. Lihat. Kita punya mata, kita punya pendengaran, kita punya penglihatan. Mau makan gorengan saja, saat kita datang ke tempat penjualan gorengan, kita milih mana gorengan yang bakal kita pilih, mana gorengan yang bakal kita comot. Apalagi saat memilih pemimpin. Al-Quran memberikan petunjuk yang banyak. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat yang ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Jikalau negeri ini, Indonesia ini, rakyatnya, pemimpinnya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatun minas sama. Allah akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau kita mau berubah, cari orang yang bertakwa kepada Allah. Cari orang yang sujud kepada Allah bukan karena pencitraan. Cari orang yang bisa berdiri di mimbar membacakan ayat-ayat Allah. Karena orang yang bisa menyampaikan firman Allah, ketika dia berbicara selalu membawa nama Allah. Dia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi dia juga akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ini sudah kita dapatkan, tak peduli Indonesia punya hutang 7.000 triliun, kecil. Sebab ada yang berkata, Pak Ustaz, negeri ini siapapun pemimpinnya pasti susah, kau tak punya iman. Sebagai orang yang beriman, kita sadar kalau Allah berkehendak, bagi Allah tak ada yang tak mungkin, bagi Allah tak ada yang mustahil.